sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Anissa Sifa. Kali ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah kita bahas, yaitu tentang usaha dan energi. Di part sebelumnya, saya sudah bahas apa itu usaha dan bagaimana cara menyelesaikan soal-soal yang dipinta atau yang dicari usahanya. Nah, kali ini kita akan lanjut ke materi energi. Nanti akan ada berbagai macam energi. Jadi buat sahabat cerdas, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Baik sahabat cerdas, hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah kita bahas, yaitu tentang usaha dan energi. Di video sebelumnya sudah dibahas tentang apa itu usaha dan bagaimana contoh soal yang ada di materi usaha. Sekarang kita masuk ke materi energi. Energi dengan usaha itu memiliki kesamaan sebetulnya. Nah, kesamaannya di mana? Ya, kalau kita lihat energi dengan usaha sama-sama satuannya joule. Nah, nanti kita akan lihat lebih lanjut lagi kenapa sih usaha dan energi itu memiliki satuan yang sama. Nah, sebelumnya kita lihat dulu di sini, ya energi itu banyak sekali macamnya. Yang pertama ada energi potensial, disimbolkan dengan EP dan dirumuskan dengan EP sama dengan M dikali G dikali H. Di mana M adalah massa dalam satuan kilogram, G adalah percepatan gravitasi dalam satuan meter per second kuadrat, dan H adalah ketinggian dalam satuan meter. Yang kedua ada energi kinetik, disimbolkan dengan EK, dirumuskan dengan EK sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat. M adalah massa dalam satuan kilogram, sedangkan V adalah kecepatan dalam satuan meter per second. Yang ketiga energi mekanik ya atau EM, dirumuskan dengan EM sama dengan EP ditambah EK, energi potensial ditambah energi kinetik. Nah, sahabat cerdas, perlu sahabat cerdas pahami konsep tentang energi. Di sini ada 3 energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik. Nah, pada suatu benda itu selagi bendanya sama, maka pada kondisi apapun, diletakkan dimanapun, massa benda itu tidak akan pernah berubah. Ya, massa benda itu tidak akan pernah berubah. Mau diletakkan di atas, di tengah, di bawah, ya atau digeser-geser, maka massa benda itu akan sama selagi benda yang kita gunakan adalah benda yang sama. Nah, sedangkan G, percepatan gravitasi, itu sudah ketetapan. Sahabat cerdas bisa gunakan 9,8 meter per second kuadrat atau 10 meter per second kuadrat. Nah, yang ketiga adalah H, ketinggian. Nah, kalau ketinggian mungkin berubah-ubah. Kalau saya letakkan di sini, mungkin tingginya 1 meter di atas permukaan tanah. Tapi kalau saya letakkan di sini, mungkin lebih tinggi lagi, bisa sampai 2 meter di atas permukaan tanah. Nah, kalau ketinggian itu bisa berubah-ubah. Makanya nanti ya kaitannya energi potensial dengan usaha adalah usaha itu sama besarnya dengan besar perubahan energi potensial. Ya, nanti akan sama juga dengan besar perubahan energi kinetik. Nah, apanya yang berubah? Kalau di energi potensial, H-nya yang berubah. Maka delta EP dirumuskan dengan M dikali G dikali H2 dikurang H1. Nah, seperti ini ya. Sedangkan di energi kinetik, apanya yang berubah? Nah, kita lihat energi kinetik itu butuh massa dan kecepatan. Tadi massa benda tidak akan mungkin berubah selagi benda yang kita gunakan sama. Maka apanya yang mungkin berubah? Ya, yang mungkin berubah adalah V-nya atau kecepatannya. Maka delta EK dirumuskan dengan setengah dikali M dikali V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Nah, seperti ini ya. Inilah kaitan antara usaha dengan energi ya. Nanti ketika dipinta menentukan usaha, sahabat cerdas sudah tahu nih. Usaha itu rumusnya adalah F dikali S, gaya dikali perpindahan. Loh, kok tapi di soal tidak diketahui ya gayanya berapa? Kok di soal tidak diketahui juga perpindahannya berapa?
Yang diketahui massa dengan kecepatan. Nah, berarti jangan gunakan rumus W sama dengan F kali S. Sampai kapanpun tidak akan ketemu. Ya, kalau di soal diketahui massa dan kecepatan, berarti yang kaitannya dengan massa dan kecepatan adalah energi kinetik. Maka nanti usahanya sama dengan besar perubahan energi kinetik. Setelah ini kita akan terapkan dalam bentuk contoh soal. Oke, kita masuk ke contoh soal. Sebuah benda bermassa 2 kg bergerak dari keadaan diam. Beberapa saat kemudian kecepatannya menjadi 3 meter per second. Tentukan usaha pada benda tersebut. Oke, kita analisa dulu ya. Seperti biasa kalau ada soal cerita, setiap bertemu dengan angka atau kata-kata kunci, kita catat dulu diketahui ya. Sebuah benda bermassa 2 kg. Berarti diketahui ya 2 kg. 2 kg apanya? Nah, 2 kg itu adalah massanya. Massa itu simbolnya M gitu ya. M sama dengan 2 kg. Bergerak dari keadaan diam. Nah, meskipun dia bukan berupa angka, tapi kalau ada kalimat keadaan diam. Nah, berarti kita tahu dari kalimat tersebut kita tahu bahwa kecepatan awalnya sama dengan 0 ya. Kecepatan awal V awal sama dengan 0 ya. Karena tadi ada tulisan di situ, ada keterangan di situ bermulai dari atau berawal dari keadaan diam. Beberapa saat kemudian kecepatannya menjadi 3 meter per second. Nah, 3 meter per second itu apanya? Kecepatannya. Tapi kecepatannya adalah kecepatan kedua atau kecepatan akhir ya. 3 meter per second. Yang ditanyakan, tentukan usaha pada benda tersebut. Berarti yang ditanyakan sama dengan W, usaha. Ya, oke. Seperti yang sahabat cerdas tahu bahwa usaha sama dengan F kali S, gaya dikali perpindahan. Di data yang kita punya, tidak ada gaya dan tidak ada perpindahan. Nah, jangan dipaksakan menggunakan rumus itu. Maka kita lihat, yang kita punya adalah massa dan kecepatan. Ingat-ingat, massa dan kecepatan itu kaitannya dengan apa? Energi potensial atau energi kinetik? Ya, massa dan kecepatan kaitannya dengan energi kinetik. Kalau energi potensial kaitannya dengan ketinggian ya. Nah, berarti kita gunakan rumus usahanya adalah usaha sama dengan besar perubahan energi kinetik. Usaha sama dengan energi kinetik setengah dikali M dikali V akhir atau V2 gitu ya. V2 dikuadratkan dikurang V awal dikuadratkan. Oke, sorry. V awal dikuadratkan. Nah, seperti ini ya. W sama dengan, masukkan angkanya. Setengah dikali M. M itu massa. Massanya 2 kg. V2. V2 itu sama seperti V akhir ya. 3 dikuadratkan dikurang V1. V awal 0 dikuadratkan. Oke, ini 2 dengan 2 bisa kita coret ya. Maka W sama dengan 1 dikali 3 kali 3. 9 dikurang 0 kali 0 ya tetap 0. Ya, W sama dengan 1 dikali 9 kurang 0. 9 kurang 0 itu tetap 9. 1 dikali 9, 9. Apa satuan usaha? Satuan usaha adalah joule. Maka kita tahu bahwa usahanya sama dengan 9 joule. Hati-hati sahabat cerdas di sini ya. Di bagian kecepatan, kecepatannya masing-masing kecepatan harus dikuadratkan terlebih dahulu. Kecepatan akhir dikuadratkan. Nah, kecepatan awalnya juga dikuadratkan, baru nanti dikurang ya. Jangan sampai dikurang dulu baru dikuadratkan. Nanti hasilnya akan berbeda. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Sebuah mobil bermassa 1 ton bergerak dari kecepatan 2 meter per second, kemudian kecepatannya menjadi 5 meter per second. Besar usaha yang dilakukan mobil tersebut adalah, oke ya. Kita lihat sebuah mobil bermassa 1 ton. Berarti di sini diketahui M massanya sama dengan 1 ton. Gitu ya. Bergerak dari kecepatan 2 meter per second. Berarti
kecepatan awalnya, atau V1 boleh. Atau kalian mau tulis V0 juga boleh ya. V1 sama dengan 2 meter per second. Kemudian kecepatannya menjadi 5 meter per second. Nah, dia makin cepat lagi gitu ya. Nah, berarti itu kecepatan keduanya atau kecepatan akhirnya 5 meter per second. Yang ditanyakan adalah berapakah usahanya. Oke, masih sama seperti tadi ya. Yang ditanyakan usaha, tapi ini yang kita punya datanya adalah massa dan kecepatan. Maka gunakan rumus usaha sama dengan besar perubahan energi kinetik. Karena kalau kaitannya dengan kecepatan itu adalah energi kinetik ya. Kalau kaitannya dengan ketinggian baru itu adalah energi potensial, seperti itu ya. Nah, oke, kita masukkan ke sini. W sama dengan setengah dikali N dikali V2 dikuadratkan dikurang V1 dikuadratkan. Seperti itu ya. Nah, kita lihat dulu massa bendanya atau massa mobilnya, satuannya ton. Nah, sedangkan secara internasional massa itu satuannya adalah kilogram. Berarti kita konversi dulu. Ada yang masih ingat dari ton ke kilogram? Berarti di sini ton, kuintal, strip. Nah, baru di sini adalah kilogram. Berarti dari ton ke kilogram turun berapa? 1, 2, 3. Berarti dikali 1000. 1 dikali 1000 ya 1000. 1000 apa? 1000 satuannya kilogram ya. Nah, massa yang kita gunakan di sini adalah massa yang satuannya kilogram. Berarti di sini kita masukkan W sama dengan setengah dikali 1000 dikali V2-nya 5 kuadrat dikurang V1-nya 2 dan jangan lupa dikuadratkan. 1000 dengan 2 ini boleh dibagi ya. 1000 dibagi 2 adalah 500. Maka W sama dengan 1 dikali 500. Hasilnya 500. Nah, ini kita kuadratkan dulu. 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 itu 5 kali 5. Hasilnya 25. Dikurang 2 kali 2 itu 4 ya. W sama dengan 500 dikali 25 dikurang 4. 21. Nah, oke, kita kalikan ya. 500 dikali 21 atau 21 dikali 5. Nolnya kita simpan dulu ya. 5 dikali 1, 5. 5 dikali 2, 10. Tadi 0 yang kita simpan sebanyak 2. Maka tambahkan di sini. 0, 0. Nah, berarti W-nya sama dengan 10.500 Joule. Selesai. Sahabat cerdas, kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Sebuah benda bermassa 3 kg berada pada ketinggian 8 meter dari permukaan tanah. Jika percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat, tentukan energi potensial benda tersebut. Nah, ini jelas yang dicari adalah energi potensial ya. Berarti kita lihat dulu kita punya apa saja. Nah, diketahui benda bermassa 3 kg, berarti massa sama dengan 3 kg. Berada pada ketinggian. Nah, ketinggian itu H ya, 8 meter. Jika percepatan gravitasi itu G, ya kita pakai yang 10 meter per second kuadrat, maka berapakah energi potensialnya? Nah, ini yang dicari energi potensial. Berarti langsung saja gunakan rumus energi potensial sama dengan massa dikali percepatan gravitasi dikali ketinggian. Energi potensial sama dengan massanya sudah ada 3 dan sudah satuannya kilogram. Berarti tidak usah dirubah-rubah lagi. Langsung masukkan 3 dikali gravitasinya pakai 10 dikali 8 ya. Perhatikan satuannya ya. Satuan massa sudah dalam kilogram, berarti tidak perlu dirubah. Ketinggian sudah meter, berarti tidak perlu dirubah lagi ya. Maka kita bisa langsung hitung saja energi potensial sama dengan 3 dikali 1 ya, dikali 8. 3 dikali 1 3, 3 dikali 8
atau 8 kali 3 ya. 8 kali 3 itu 24. Jangan lupa ada nolnya 1, maka tulis di sini. Maka energi potensialnya adalah 240 joule ya. Nah, sahabat cerdas, itu dia tadi pembahasan tentang energi. Ada energi kinetik, ada energi potensial, dan ada energi mekanik. Energi kinetik kaitannya dengan kecepatan. Kalau energi potensial kaitannya dengan ketinggian. Itu kata kuncinya yang harus sahabat cerdas pahami. Nanti ada energi mekanik yang belum saya bahas. Saya akan bahas di video selanjutnya tentang energi mekanik dan hukum kekekalan energi mekanik. Terima kasih buat sahabat cerdas yang sudah tonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.